Ada pihak-pihak yang merasa bahwa Thomas Tuchel itu adalah last piece of the puzzle gitu. Jadi satu hal yang selama ini tidak dimiliki oleh Inggris yang bisa membuat Inggris memenangkan sebuah piala begitu. Karena pemainnya sekarang sudah bagus-bagus. Selama ini mungkin pelatihnya Southgate. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Sastra Wijaya dari Melbourne, Australia. Dan kali ini dalam seri lanjutan saya mengenai diaspora Indonesia di luar negeri, saya akan berbicara dengan teman lama Anton Alifandi yang sekarang tinggal di London, di Inggris. Sudah lebih dari 30 tahun tinggal di sana. Yang kita akan bahas adalah hal yang memang kita sukai bersama, sepak bola Inggris. Selamat datang Anton, apa kabar? Baik, Sastra, terima kasih atas kesempatan ini. Senang kita bisa bicara lagi tentang tema yang tidak ada habisnya untuk kita bahas dan dulu Betul. kita sering bahas secara profesional gitu. Ya, 1 Januari kita mulai dulu barangkali dengan tim nasional Inggris. 1 Januari manajer baru Thomas Tuchel mulai resmi bertugas menggantikan Gareth Southgate. Ini orang Jerman pertama. Rasanya sepertinya sebelumnya tak terbayangkan ada orang Jerman melatih tim Inggris. Bagaimana sejauh ini pendapat di sana? Pada dasarnya saya kira terbagi dua ya. Yang pertama yang tidak setuju atas pengangkatan Thomas Tuchel bukan karena dia orang Jerman, tetapi karena dia pelatih asing. Jadi pengamat dan bekas pemain seperti Jamie Carragher merasa bahwa sebagai negara sepak bola besar, pelatih tim nasional Inggris seharusnya orang Inggris begitu. Ini kan pertandingan antar bangsa gitu. Pemainnya orang Inggris, ya pelatihnya orang Inggris begitu. Sementara di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa bahwa Thomas Tuchel itu adalah last piece of the puzzle gitu. Jadi satu hal yang selama ini tidak dimiliki oleh Inggris yang bisa membuat Inggris memenangkan sebuah piala begitu. Karena pemainnya sekarang sudah bagus-bagus. Selama ini mungkin pelatihnya Southgate meskipun hasilnya luar biasa bagus dibanding pelatih-pelatih sebelumnya kecuali Alf Ramsey, orang merasa bahwa dia bukan pelatih kelas dunia begitu, bukan sekelas Pep, bukan sekelas Ancelotti dan Tuchel ini mendekati mereka lah. Jadi satu kelas di atas Southgate. Jadi mereka merasa dialah yang diperlukan yang selama ini tidak dimiliki Inggris begitu. Apa kelebihan yang dilihat dari Tuchel ini? Apakah tadi saya menyebutkan lagi Jerman? Apakah sifat Jerman ataupun timnas Jerman yang banyak berhasil di tingkat internasional? Sifat orang Jerman yang entah memang sangat disiplin, memiliki cara yang bagus itu punya pengaruh atau Tuchel pribadi memang punya kemampuan itu? Ya Tuchel pribadi ya, saya kira rekam jejaknya pernah menjadi juara Liga Champions, pernah menjadi manajer Paris Saint-Germain, pernah menjadi manajer Bayern Munchen. Jadi pernah menukangi klub-klub teratas di Eropa dan berhasil begitu. Ya, kita bisa berdebat apakah di Bayern terakhir ini dia berhasil atau gagal. Tapi pada dasarnya berbeda sekali misalnya dengan Southgate yang sebelum menjadi manajer tim nasional, karirnya sebagai pelatih klub, manajer klub hanya di Middlesbrough begitu. Hmm. Dan pelatih-pelatih Inggris seandainya diangkat sebagai pengganti Southgate juga tidak banyak kan pilihannya. Siapa? Sondage tidak mungkin. Mungkin Eddie Howe, tapi Eddie Howe rupanya tidak berminat. Dan kalau kita bicara yang lain-lainnya sudah tidak ada saya kira ya yang sekelas itu. Jadi pilihannya bagi mereka yang pro Tuchel memang tipis kalau di Inggris sendiri begitu. Kita lihat Tuchel adalah orang asing ketiga yang menjadi eh, manajer setelah Sven-Göran Eriksson dan Fabio Capello. Dua-duanya juga sebelumnya punya katakanlah reputasi yang juga tidak kalah sebenarnya bagusnya menurut saya ya. Ya. Tuchel kemudian sekarang apakah bebannya lebih berat dibandingkan ketika mereka mulai atau tidak?
Lebih berat dalam artian bahwa Southgate sudah hampir berhasil kan Hmm, final ya, Piala Eropa 2 kali dan 1 kali semifinal Piala Dunia begitu. Jadi kalau dia gagal, sebetulnya alasannya lebih sedikit daripada Capello maupun Eriksen ya. hmm, Meskipun di zaman Capello itu zaman generasi emas juga kan kalau kita lihat ya, Lampard, ya, Gerrard, Ashley Cole, pemain-pemain besar dan waktu itu dia tidak berhasil menciptakan suasana atau menciptakan tim yang mampu untuk menjadikan Inggris juara ya. Erikson saya juga ingat waktu dia pertama datang banyak wah ya excitement karena dia sukses di Italia dan harapan besar pada dia dan dua-duanya kalau tidak salah hanya sampai perempat final ya yang jelas hmm, Erikson sampai perempat final dan kalau menurut saya memang kalau sudah sampai pada perempat final itu ya unsur keberuntungan betul. ada juga ya karena itu sistem gugur dan kita bicara 8 klub atau 8 negara terbesar di dunia kalau Piala Dunia dan 8 klub 8 negara terbaik di Eropa kalau kita bicara kejuaraan Eropa. Jadi bukan tugas eh, enteng tetapi juga kalau melihat pemain-pemain yang dimiliki Inggris sekarang masa sih tidak bisa kalau Southgate aja bisa sampai ke final Tuchel nggak bisa juara begitu. Mudah-mudahan. Saya meninggalkan Inggris tahun 2010 dan sampai sekarang 15 tahun kemudian tidak begitu mengikuti perkembangan liga utama. Sedikit-sedikit lihat, sekarang baru lihat lagi. Eh, saya melihat ada revolusi dalam arti ketika saya nggak mengikuti itu, misalnya nih saya lihat misalnya Manchester City sekarang menjadi dominan, biru menjadi dominan di Manchester. Bagaimana perimbangan kekuatan antara City dan United sekarang? Apakah United memang katakanlah tenggelam sebentar saja ini karena memang City begitu bagusnya? Ya, tenggelam sudah lama lah sejak Alex Sejak, Ferguson ya, eh, berhenti dan kemudian City dibeli oleh negara Abu Dhabi pada dasarnya dan uangnya hampir tak terbatas begitu dan dikelola dengan baik oleh para profesional dari Spanyol itu ya, mulai dari manajernya, CEO-nya dan sebagainya itu. Jadi perimbangannya sudah berubah total ya, walaupun ada kasus keuangan yang masih berjalan sekarang ini, disipliner yang masih berjalan. Tapi dari segi permainan, orang melihat ya Manchester City juga membelah apa ya para penggemar sepak bola Inggris ya. Di satu sisi mereka orang yang bukan mendukung City tentunya tidak suka bagaimana mereka punya uang yang tak terbatas dan mendominasi Liga Inggris. Kekhawatiran mereka nanti seperti Liga Jerman, Bayern terus juaranya ya. Tapi di sisi lain kalau melihat bagaimana eh, Guardiola itu melakukan revolusi terhadap gaya sepak bola Inggris itu wah, luar biasa ya. Saya suka nonton klub-klub kecil ya. Klub yang paling dekat dengan rumah saya itu namanya Leyton Orient gitu. Itu ya. eh, lapis ketiga ya, divisi tiga kalau istilah zaman dulunya gitu. Saya ingat 2 tahun lalu ya, kipernya itu nendang bola langsung ke lebih dari setengah lapangan, langsung dituju kepada pemain sayapnya begitu. Jadi mirip Ederson gitu. Jadi hampir semua klub itu sekarang eh, ingin main seperti Barcelona atau Manchester City gitu. Eh, Banyak orang yang mengatakan tidak semua klub bisa begitu gitu. Misalnya Roy Keane ya. Kalau pemainnya nggak mampu, kamu gampang kehilangan bola di titik penaltimu sendiri, kemasukan gol. Tetapi apa yang dilakukan Guardiola dari segi revolusi gaya bermain sepak bola itu menurut saya tidak ada duanya ya dan tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga membuat sepak bola menjadi menurut saya jauh lebih enak ditonton gitu, lebih lebih Iya. menyerang, lebih terbuka dan sebagainya. Sejak Alex Ferguson mundur 2013, eh, apakah itu memang karena Alex Ferguson mundur, kemudian Man United menurun, atau memang City kebetulan pada waktu itu dibeli, kemudian naik gitu. Jadi apakah, maksud saya mana yang dominan itu ya? Apakah memang kebetulan saja pada saat Alex Ferguson mencapai usia tertentu mundur, kemudian City naik?
itu katakanlah seperti bukan nasib, tetapi itulah yang terjadi. Ya, saya kira kalau dari segi Manchester City jelas lah ya mereka uangnya banyak dan kemudian dapat orang-orang yang bagus juga ya. Jadi uang yang besar itu yang hampir tak terbatas itu dikelola dengan baik. Dari segi Manchester United saya kira ya memang mereka tidak berhasil mendapat pengganti Ferguson yang setara dengan dia begitu mulai dari Moyes yang tampaknya akan kembali lagi sebagai manajer Everton sebentar lagi. Van Hal, Mourinho pun gagal. Ten Hag dulu orang berharap besar ya, ternyata gagal juga. Amorim ini masih Hmm. awal, tapi startnya juga tidak seperti harapan eh, pemain-pemain Manchester United atau pendukung Manchester United ya. Jadi ada gurauan ini Ruben interim bukan Ruben Amorim lagi gitu. Eh, dan juga terhadap Jim Ratcliffe pun yang sekarang mengelola Manchester United dari segi sepak bola sehari-hari itu dari apa ya orang yang dekat dengan Manchester United pun mulai ada yang tidak srek begitu karena dia melakukan penghematan dan penghematannya itu eh, yang disasar orang-orang pegawai-pegawai biasa begitu. Jadi pengeluaran kecil-kecilan itu dikurangi terhadap pegawai dan sebagainya. Jadi masih bergejolak lah di Manchester United itu. Ya, Sementara Manchester City stabil kecuali dalam hal kasus yang ya kita semua nantikan itu. tapi bagaimanapun Man United masih sejauh ini klub yang paling sukses dalam Liga Primer ya, dan boleh disebut empat besar itu orang masih menyebut sebagai Man United, Liverpool, Chelsea dan Arsenal. Apakah City sekarang bisa mengganti salah satu di antara empat itu atau memang kemudian jadi lima besar? Ya, kadang-kadang orang selalu bicara the big six ya, tambah Tottenham Hotspur katakanlah. Tapi itu semua kan bergeser ya sastra ya. Kalau Hmm, kita kembali pada awal tahun 90-an ketika Premier League itu dibentuk, yang disebut dengan Big Five itu adalah Liverpool, Everton, um, Manchester United, dan dua klub London. um, Arsenal dan Arsenal dan Spurs. Tottenham Hotspur ya. Chelsea waktu itu belum dibeli Ya. oleh Abramovich ya, belum ada uang segitu banyak dan nggak dianggap sukses ya. Dan orang lupa kalau orang Inggris yang lama ya ingat dulu Tottenham Hotspur itu klub besar dan orang sekarang masih sebagian mengatakan ya kalau dari segi penonton dan sebagainya klub besar lah Spurs itu cuman nggak pernah sukses dalam 50 tahun terakhir gitu. Kalau kita ngomong ke London ini, kita sama-sama tinggal di London, ya seperti tadi disebutkan Arsenal dan Spurs selama sebagai musuh lah pembuyutan, apalagi sama-sama North London ya. Kemudian muncul Chelsea, ada Fulham, kemudian Crystal Palace, yang lain-lain. Chelsea kemudian di zamannya Abramovich seperti tadi disebutkan naik gitu. Sekarang bagaimana keadaannya? Apakah tiga itu bersaing setara atau Chelsea menurun kembali? eh, di mana posisi? Chelsea ada gejolak setelah Abramovich harus menjual klub itu ya dan di zaman Lampard di zaman Tuchel masih berhasil kan. Kemudian Lampard, Graham Potter gagal. Sekarang kayaknya mulai naik lagi grafiknya. Manajer yang sekarang ini mampu mengelola pemain-pemain yang begitu banyak itu dengan pada dasarnya pemain-pemain yang dianggap sudah tua, Chilwell, Loftus, Loftus-Cheek, Sterling semua pada dasarnya disuruh pergi lah ya. Dan model bisnisnya itu agak lain mungkin dengan klub-klub lain. Jadi pemain dikontrak dengan jangka waktu lama dengan biaya besar gitu, pemain-pemain Hmm. muda. Seperti Caicedo, Lavia, Mudrik bahkan yang sampai sekarang kita belum tahu gimana nasibnya nanti dari segi keberhasilannya sebagai pemain. Itu semua dikontrak dengan uang besar dan kontraknya panjang sekali begitu. Dan itu tidak biasa dalam Premier League saya kira. Oke, kita lanjut bicara dengan satu kota lagi yang juga
dominan dalam sepak bola Inggris, Liverpool. Eh, Dulu jaya sekali, sempat agak menurun. Sekarang dengan adanya Muhammad Salah ini dalam setahun atau 2 tahun terakhir, banyak lagi mendapatkan pembicaraan ini dan prestasinya cukup bagus. Ya, bukan cukup bagus, bagus lah saya kira ya. Kalau nggak ada uang Abu Dhabi itu, ini orang yang bicara Sebagai tidak pendukung seperti Liverpool ya. objektif ini ya. Uh, tapi ada kekhawatiran kan ketika Klopp pergi itu. Ya. Jangan-jangan seperti Manchester United nanti begitu Hmm. ditinggal Ferguson, em, kemudian apa ya terjadi penurunan yang panjang sekali. Apalagi Slot kemudian tidak membeli pemain pada dasarnya kan. Loh, gimana ini? Nanti eh, apa ya? Tidak ada peremajaan, tidak ada persaingan baru. Ternyata salah musim ini luar biasa ya. Dan kalau kita lihat statistiknya itu, seperti Ongri lah. Saya tahu Sastra suka Thierry Ongri. Jadi kalau dari segi angka gol dan assistnya tuh mirip-mirip lah mereka berdua itu. Dan pemain-pemain lainnya pun di barisan depan tuh eh, gak ada tandingannya mungkin ya 3-4 main depan itu di antara klub-klub Premier League lainnya. Persoalannya kemudian adalah musim ke depan ini bagaimana dengan Salah, dengan Van Dijk semua dua-duanya sudah di atas 30 tahun dan biasanya itu sudah menurun karir mereka ya kalau sudah di atas 30 dan tahun walaupun Salah sangat fit ya hampir nggak pernah cedera ya itu orang. Van Dijk juga masih bagus. Trent kayaknya, dia pingin ke Real Madrid, anak Liverpool seperti Gerrard, tapi dia mungkin tergiur pengalaman dan nama dan kejayaan di Real Madrid. Jadi di antara tiga itu mungkin yang paling besar kemungkinannya tidak akan di Liverpool musim depan adalah Trent Alexander-Arnold ya. Kalau kita lihat latar belakang Slot itu kan dari Belanda, klubnya sebagai pemain juga tak begitu katakanlah luar biasa dalam arti untuk melatih Liverpool gitu ya. Apakah itu pada awalnya ketika dia datang orang ragu-ragu bahwa dia sebenarnya cocok untuk melatih Liverpool? Ya, saya kira kalau baca majalah-majalah internal Liverpool tuh mereka gimana ya, tapi ada iktikat baik untuk memberi dia waktu untuk membuktikan eh, ah, kemampuannya begitu. Tapi Klopp kan apa ya seperti dewa di Liverpool ya. Walaupun kalau dari segi piala yang dimenangkan ya tidak sebanding dan Guardiola, tapi kepribadiannya, kedekatannya Hmm, dengan pemain dan penonton, dia tuh apa ya karakter yang luar biasa besar. Sementara Slot berbeda sekali kan, dia tenang, diam ya, dan gaya permainannya pun seperti menggambarkan eh, orangnya begitu. Sementara Klopp kan wah, emosinya tuh naik ya. turunnya tuh luar biasa begitu. Jadi orang sekarang pendukung Liverpool tuh ya mulai menerima Slot apalagi kalau juara. Apalagi ini kan Tahun ini saya ya. kira Ya. kalau kita lihat biasanya spanduk besar yang dipasang pemain Liverpool, pendukung-pendukung Liverpool dalam pertandingan itu kan selalu ada Bob Paisley, Bill Shankly, kemudian ada Alan Hansen, ada eh, Rafa Benitez, ada Klopp dan saya kira Slot akan masuk di situ ya dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi Kalau dia berhasil. ya Oke, kalau dia eh, se 15 tahun terakhir ini bagaimana Anton melihat sepak bola Liga Primer ataupun yang lain keseluruhan dalam segi misalnya kedatangan penonton, antusias orang Inggris terhadap klub-klub, walaupun kan banyak perubahan ya, perubahan itu arti para pemodal luar negeri itu kan masuk ke ke Inggris gitu. Apakah itu membuat mereka lebih senang menonton karena uangnya banyak atau lebih sedih karena ini uang dari luar negeri semua nih? ya itu dua-duanya benar ya. Senang karena dengan uang yang banyak itu masing-masing klub yang dibeli oleh eh, klub besar oleh orang kaya itu uangnya jadi jauh lebih banyak kan dan mampu membeli pemain-pemain besar, pemain-pemain yang mahal begitu dan secara umum kualitas
sepak bola Inggris meningkat ya di Premier League. Dan kalau kita bicara Super League itu, kalau kita tanya kepada pemain-pemain Eropa ya sudah ada sebetulnya ya Premier League itu karena daya beli klub-klub Inggris dibanding liga-liga lima besar Eropa lainnya itu jauh lebih tinggi gitu. Bournemouth Hmm. itu bisa beli pemain apa ya, Inter katakanlah atau pemain-pemain besar dari klub besar di liga lain ya. Di lain sisi mereka juga sebagian penonton merasa bahwa Premier League itu menjadi tercerabut dari akarnya gitu. Semua jadi mahal dan kemudian selisih antara Premier League dengan Championship dengan League One, misalnya klub yang sering saya datangi Leyton Orient itu jauh sekali ya. Saya lihat kemarin eh, di media sosial laporan keuangan resmi dari Leyton Orient, perkiraan mereka tahun musim ini pendapatannya itu sekitar 9 miliar 9 juta pound ya. Jadi kalau dalam rupiah itu berapa? 20 kali 9 seratus delapan puluh 180 miliar ya. Ya. Lumayan besar kalau ukuran Indonesia ya. Ini klub divisi 3 ya. Tapi kalau dibandingkan Premier League itu mungkin nggak dapat ya. Satu lengan mau salah nggak dapat itu kan. Jadi jauh sekali dan itu yang mereka kadang-kadang nggak suka gitu ya. Kesenjangan itu makin lebar dan mungkin pelatih-pelatih Inggris kurang dapat kesempatan karena Ya. yang datang tuh pemain-pemain klub pelatih-pelatih terbaik dunia kan. Jadi pelatih-pelatih Inggris itu selain pemain-pemain Inggris harus bersaing dengan yang terbaik di dunia begitu. Ya, apakah para pemain, apakah itu juga mempengaruhi eh, bibit-bibit pemain asal Inggris sendiri ya? Apakah kemudian mereka katakanlah tak mampu bersaing, atau sebenarnya juga ini kalau lihat Southgate dengan timnas beberapa tahun kan lumayan lah prestasinya gitu kan, jadi berarti ada bakat-bakat itu di sana itu jadi kesempatan bagi mereka untuk ya udah kita bisa bersaing di kandang sendiri, ini kesempatan gitu. Kalau dari segi pemain, saya kira kekhawatiran itu sudah tidak ada ya, karena misalnya keberhasilan pemain-pemain atau tim nasional Inggris belakangan ini di bawah Southgate ya. Dan kalau kita lihat pemain-pemain seperti Sterling, Hmm. Bellingham, Foden, dan sebagainya, orang berpendapat bahwa oke, pelatih-pelatih asing yang hebat itu mendidik pemain-pemain Inggris dengan benar ya. Dan kalau kita lihat pemain-pemain ex Manchester City yang sukses di klub lain seperti Cole Palmer, terus Morgan Rogers di Aston Villa, eh, Pedro Porro bukan orang Inggris ya, tapi Liam Delap di Ipswich, itu semua ex Manchester City didikan Guardiola begitu. Dan mungkin faktor yang lebih penting dalam hal pembibitan di Inggris adalah sistem pelatihannya agak lain kalau dibanding katakanlah tahun 90-an ya. Ini misalnya sering dikatakan oleh Gary Lineker dulu main dengan anak kecil pun lapangannya ukurannya ukuran dewasa begitu. Jadi itu mendorong ah, bola-bola panjang dan itu lebih uh, menguntungkan pemain yang berbadan besar, tetapi kurang menguntungkan bagi pemain yang mengandalkan teknik ya dan uh, lapangan juga sekarang jauh lebih bagus. Jadi faktor iklim itu berkurang. Ya. Kalau kita misalnya baca salah satu buku Gianluca Vialli bagaimana dia membandingkan sepak bola Italia dan Inggris pada zaman dia bermain, itu Inggris kan sastra tahu banyak angin apa ya cuacanya seperti ini jadi kalau lapangannya agak bagus main di rumput itu tidak semudah langsung Hmm. ditendang jauh kemudian beradu di titik penalti begitu jadi ada beberapa faktor yang membuat pemain-pemain Inggris sekarang itu bagus-bagus gitu. Oke. Anda sedang mendengarkan bincang-bincang saya ini dengan rekan Anton Alifan di London. Saya tinggal di Melbourne di Australia. Temanya menarik ini, sepak bola Inggris. Balik lagi ke sepak bola Inggris, menurut Anton bagaimana dibandingkan
Jerman, Itali, Spanyol. Apakah Inggris meningkat setara dalam arti entah keuangan ataupun katakanlah mutu permainan dengan banyaknya pemain asing, banyaknya manajer-manajer asing yang datang sekarang? Ya, kalau segi keuangan jelas jauh lebih kuat ya Inggris ya. Dan dari segi kualitas pemainnya mungkin saingannya Prancis ya. Prancis kan bagus-bagus pemainnya. Dan kalau kita lihat bukan hanya pemain tim nasional Prancis, tapi pemain-pemain naturalisasi yang pada dasarnya Prancis yang kemudian main jadi pemain Aljazair, negara-negara Afrika seperti Hmm, Drogba, Maroko. Aubameyang, Mahrez itu orang Prancis semua pada dasarnya kan. Dan kalau kita lihat jumlah pemain dari daerah Paris yang ikut Piala Dunia dan menjadi pemain profesional kan jumlahnya besar sekali. Jadi luar biasa lah. Dari segi prestasi belakangan ini meningkat ya, tapi yang paling penting itu menjadi juara itu yang tidak menyamai Jerman, tidak menyamai Prancis, tidak menyamai Italia, tidak menyamai Spanyol. Jadi dan itu saya kira yang menjadi apa ya idaman para pendukung Inggris. Kok nggak bisa apa ya menyamai negara-negara besar itu? Dan kalau kita dengar orang seperti Gary Neville misalnya, seorang pengamat yang sangat dihormati di Inggris sekarang ini, eh, mereka mengatakan bahwa pelatih Inggris tuh kok naif sekali gitu dalam hal taktik permainan dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa pelatih-pelatih tim nasional Inggris itu tidak secanggih pelatih-pelatih yang ya top di dunia inilah begitu. Dan kalau kita lihat bahwa Thomas Tuchel kembali sekarang jadi timnas Inggris dan kalau juga lihat para manajer orang Inggris asli di klub-klub di Inggris sekarang ini hampir tidak ada yang menonjol. Apakah ini tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar sepak bola Inggris ya? Ya di kalangan pelatih Inggris ada kekhawatiran itu ya, tapi kalau hanya tiga ya, seingat saya atau setahu saya yang di Liga Primer sekarang ya. Jadi Eddie Howe itu mungkin yang paling lama pengalamannya dan mungkin yang teratas dari segi peringkat kalau kita lihat Hmm. eh, eh, dari segi kemampuan maupun peringkat klubnya di Premier League. Sean Dyche baru saja dipecat ya. Hmm. Mungkin Moyes kalau kita hitung Skotlandia sebagai bagian Inggris Raya jadi bisa empat nanti. Kemudian Kieran McKenna itu masih muda dan dia saya kira kalau latar belakangnya lebih mirip pemain pelatih-pelatih daratan Eropa daratan gitu. Pendidikan bagus dari awal melatihnya. Tapi dia masih di awal karirnya ya di Liga Primer sebagai manajer Ipswich dan Graham Potter yang juga sebagai pemain biasa saja tetapi mengawali karir kepelatihannya di Eropa daratan, di Chelsea, gagal di Brighton sukses dan sekarang dia eh, ya berusaha meniti wah ya memperbaiki lagi karirnya di West Ham ya. Semalam kalah lawan Aston Villa tapi di pertandingan pertamanya tapi dia dianggap ya bagus lah dari segi pola permainan dan bagaimana dia membangun klub. Jadi cuman tiga, tapi mereka mungkin beda karakternya dengan pelatih-pelatih Inggris Raya di generasi sebelumnya yang mungkin cenderung tidak seilmiah pelatih-pelatih Eropa Hmm. Daratan gitu. Kalau kita lihat bahwa para pemain ya, mantan pemain, misalnya Lampard, Ferdinand, Beckham, Ashley Cole, Gary Neville, eh, kemudian tidak jadi pelatih. Apakah ini cukup mengherankan bahwa apakah itu terlalu berat bagi mereka? Mungkin tekanan yang mereka hadapi terlalu berat sehingga mereka nggak berani, atau memang ada hal yang lain? Ya banyak kan yang jadi pelatih tapi yang sukses selama ini kalau yang bekas pemain top itu kita masih perdebatkan lah. Lampard sekarang menjadi manajer di Championship untuk Coventry City dan saya kira rekornya mix ya dia di Derby eh, sukses di Chelsea gagal Gerrard gagal di Aston Villa sukses di Rangers di Aston Villa kemudian kegagalannya itu jadi kelihatan lebih ekstrim lebih mencolok gitu karena setelah Unai Emery datang Aston Villa sukses sekali Hmm, kan. hmm, Wayne Rooney barusan diberhentikan oleh
Plymouth Argyle. Rooney apa ya? Kalau kita dengar omongan bekas pelatih dan pemain-pemain lainnya, dia pengetahuan sepak bolanya luar biasa bagus. Tapi selama ini lebih banyak gagalnya mungkin daripada suksesnya. Dan saya barusan mendengar podcast Harry Redknapp dengan Gary Lineker. Di situ Redknapp mengatakan bahwa ya nggak gampang kalau pemainnya nggak bagus, bagaimanapun juga ya nggak akan berhasil lah gitu. Dan dia merasa bahwa Plymouth Argyle itu pemainnya nggak cocok apa ya, tidak cukup bagus untuk divisi championship. Jadi siapapun pelatihnya akan gagal gitu. Karena itu kemudian Rooney dipecat gitu. Tapi mereka berminat ya, cuman apa ya, melatih dan bermain itu kan dua disiplin yang berbeda, dua Setuju. keahlian yang berbeda begitu kan. Oke. Itu tadi pembicaraan kita atau pembicaraan saya dengan Anton Alifandi. Saya masih teringat dengan dulu kita waktu sama-sama di London nonton Spurs bertanding pertama kali dan kemudian kita nonton timnas Inggris ini di Wembley waktu itu, Anton. Ya, Terima kasih atas. lawan Romania. Hmm. Iya, saya lupa waktu itu lawan siapa. Ya, Lawan Romania. Kalau ya, yang di Spurs itu lawan Coventry City ya. Waktu itu masih ada Sol Campbell dan Gary Mabbott ya. iya. Oke, eh, menarik pembicaraan ini. Sepak bola Inggris selalu menarik, walaupun saya belakangan juga agak tidak begitu mengikuti dengan seksama. Thank you, Anton. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.